Eh, jadi sambil menunggu teman-teman, kita mulai aja. Jadi untuk pertemuan ke-14 ini ya Bu ya, Iya Pak, tinggal 14 satu ya. pertemuan ya, nggak terasa Mm-mm. ya. Oke, Satu teman-teman. semester tapi nggak ketemu. Iya ya, satu semester tapi kita nggak ketemu. Cuma berapa pertemuan doang kita ketemu ya Bu? Tiga apa ya Pak? Dua apa tiga? Dua, dua apa tiga gitu lah ya. Iya. Ya lah nggak apa-apa lah. Nanti kalau udah nggak PSBB, tapi kayaknya semester depan kita masih perkuliahan online sih Bu. Oh gitu. Iya, Ya, kirain udah masuk Pak. belum Bu, karena kita kan belum dapat izin tuh dari Jakarta. De- Mau Sampai buka Desember kampus ya Pak? ke Desember kayaknya, bener. Ya. Ya nggak apa-apa lah lagi. Ya wes. Terus, kita lanjut aja Bu ya. Ya Pak. Ya, jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang mengaudit aplikasi. Jadi, aplikasi dulu. Jadi, setiap aplikasi itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi, ada aplikasi operasional, ada aplikasi untuk finansial, ada aplikasi-aplikasi untuk pendukung lainnya. Nah, itu semuanya perlu treatment yang berbeda-beda. Jadi, kita tidak mungkin juga untuk mengeneralisasikan sebuah framework untuk semua jenis aplikasi karena kebutuhan tiap aplikasi itu berbeda-beda. Jadi aplikasi itu sendiri adalah sebuah sistem komputer yang dibangun untuk melakukan sesuatu atau untuk mendukung sebuah bisnis proses tertentu. Nah, aplikasi auditing esensial, jadi apa saja sih yang harus dilakukan ketika mengaudit aplikasi? Jadi, yang pastinya kita berharap ketika melakukan audit itu kita berada di posisi yang sempurna. Jadi secara aplikasi juga sempurna, secara keadaan juga sempurna, dan semuanya bisa berlangsung dengan baik. Tapi seringkali memang ketika kita melakukan audit, nggak mesti audit aplikasi saja, audit-audit yang lain itu memang jarang sekali kita temukan kondisi yang sempurna untuk melakukan audit. Jadi ada saja halangan-halangan yang mungkin kita temukan ketika melakukan sebuah audit. Nah, jadi ada beberapa framework umum, tapi framework umum ini cuman sekedar menjadi seperti petunjuk kita lah kalau mau mulai itu kira-kira apa dulu yang harus kita lakukan. Jadi ada beberapa jenis framework, misalnya ada PPTM, ada Stride, dan ada PDIO. Jadi kita belajar tentang PPTM dulu. Jadi PPTM itu adalah singkatan dari People, Process, Tools, and Measure. Jadi ada orangnya, ada prosesnya, ada perangkatnya, dan ada cara pengukurannya. Jadi bentuknya ini adalah kayak diskusi. Jadi kita lebih banyak brainstorming, kita banyak diskusi sama orang yang kita audit. Dan itu biasanya berada di level-level makro. Jadi level yang nggak sampai ke orangnya lah yang kita audit. Jadi lebih banyak ke aplikasi-aplikasinya. Jadi yang people describe the aspect of the application that deals with human. Jadi ini kita akan mendeskripsikan aplikasi-aplikasi aja yang berinteraksi dengan manusia. Contohnya itu apakah waktu kita mengembangkan aplikasi itu kita diberikan kesempatan untuk memberikan input tertentu kepada si pengembang. Misalnya kita diajak untuk melakukan pengembangan nggak ketika ada sebuah aplikasi dirancang. Misalnya kalau di kantor kita diambil sampel nih biasanya beberapa pegawai disuruh ngobrol sama tim pengembangnya. Kita ada nggak yang kayak gitu? Kemudian ketika development itu dilakukan, apakah orang yang diajak itu benar-benar orang yang tepat gitu? Apakah orang yang mengerti sistem dan akan menggunakan sistem itu? Jadi jangan sampai ketika pengembangan sistem yang diundang itu bukan orang yang bakal menggunakan sistem atau paling enggak terdampak oleh sistem tersebut. Kemudian bagaimana perancangannya, kemudian bagaimana implementasinya, apakah dalam pengoperasian proyek tersebut atau ketika dalam berjalannya proyek tersebut pihak-pihak
yang berkepentingan itu diikutsertakan nggak, kemudian tepat nggak orang-orang yang diikutsertakan tersebut. Kalau misalnya pertanyaan langsung dipotong ya, kayaknya tadi ada yang masuk lagi deh. Nah, jadi Siapa? Danu tuh Pak. oh ada Pak Danu ya. Saya lanjut aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung potong aja ya. Siapa? Oke, sip. Nah, kemudian proses itu apa? Dari PPTM tadi yang pertama people, yang kedua proses. Nah, jadi yang proses itu adalah mendeskripsikan semua aspek dari aplikasi yang terkait dengan peraturan, prosedur, metode, dan SOP lah. Course of action itu SOP, Standar Operation Procedure. Jadi kita review nih, interaksi aplikasinya bagaimana, kemudian interface-nya apa. Ini kalau misalnya ada apa hal-hal teknis yang kurang dimengerti, langsung ditanya juga nggak apa-apa ya, potong aja ya. Dan kita juga mengecek model keamanannya sesuai nggak nih dengan aplikasi yang dipakai. Contohnya itu kita pastikan nih apakah firewalls yang diletakkan di organisasi kita itu melindungi aplikasi tersebut dari aplikasi-aplikasi yang di luar. Misalnya kita ada aplikasi keuangan nih. Nah, terus ada aplikasi-aplikasi lain, misalnya aplikasi kepegawaian dan sebagainya. Nah, situ ada rule nggak? Kalau misalnya pengen ngambil data keuangan, gimana nih dari bagian kepegawaian? Kemudian kalau ada aplikasi lain yang pengen ngambil, itu bagaimana prosedurnya? Kemudian bagaimana si firewall ini menjaga si aplikasi dari si pengguna itu sendiri. Jadi jangan sampai misalnya ada data yang bocor gara-gara keteledoran. Kemudian dari bisnis partner, kalau BRI kan misalnya bisnis partnernya sama apa misalnya perusahaan apa, nah itu cara melindungi data-data dari si bisnis partner itu juga bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang terkait dengan tools itu terkait dengan teknologi apa yang digunakan untuk produk tersebut. Jadi kita harus memastikan juga tuh ketika kita punya aplikasi misalnya nih di kantor cabang atau di mana kita pengen letakkan misalnya aplikasi untuk teller yang baru misalnya. Nah, itu kita juga harus pastikan tuh apakah semua perangkat-perangkat device misalnya alat hitung duitnya, komputernya, servernya, kemudian misalnya kalau perlu LAN berarti ada switch dan sebagainya itu cocok nggak dengan aplikasi yang kita pakai. Jangan sampai ternyata waktu kita udah beli, udah kita pasang, ada hardware-hardware atau ada perangkat-perangkat lah yang ternyata nggak bisa dipakai di situ. Misalnya ternyata eh, aplikasi yang kita beli itu khusus untuk Microsoft, tapi di kantor kita pakai Mac semua, akhirnya kan nggak kepake. Itu salah satunya, entah aplikasinya yang nggak dipakai atau Mac-nya yang akhirnya diganti. Itu juga harus dipastikan. Kemudian kita juga harus verifikasi itu apakah semua aplikasi dan infrastruktur itu sudah diuji coba dan diaudit secara benar. Jadi kita harus cek tuh kalau misalnya apa kemarin ada pernah melakukan audit internal nggak? Apakah ada audit sebelumnya sebelum auditor yang ini datang? Gitu. Kita juga harus tanyakan. Kemudian M itu tadi people, process, tools, and measures. Nah, measures-nya itu mendeskripsikan tentang aspek-aspek dari aplikasi itu. Jadi bisa kita kuantifikasi nggak? Misalnya dalam semalam berapa kali terjadi serangan? Kalau misalnya kita cuman jawab, wah saya nggak tahu Pak itu berapa kali aplikasinya diserang selama satu hari ini. Nah, itu berarti belum bisa dikuantifikasi. Nah, di measure itu kita harus memastikan tuh bahwa aplikasi tersebut bisa melakukan kuantifikasi. Saya terkait tadi, dalam sehari terjadi 200 serangan. Dalam seminggu berarti terjadi berapa? Ini terkait kuantifikasi. Jadi kita bisa hitung nih apakah aman apa enggak gitu. Kata sini dulu ada pertanyaan enggak? Lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada namanya STRIDE. STRIDE. STRIDE itu adalah metodologi yang kita gunakan untuk mengidentifikasi kira-kira ancaman apa sih yang bisa mengancam aplikasi kita.
Jadi itu nama metodologinya Stride. Kemudian Stride itu harus bisa melakukan spoofing identify. Jadi kita bisa mengidentifikasinya. Kalau di Stride itu ada namanya spoofing identity. Jadi user itu nggak bisa bertindak sebagai user lain. Jadi misalnya kayak Bu Mega, itu kalau punya akun, nggak bisa tahu-tahu jadi akunnya Pak Danu, atau juga sebaliknya. Atau misalnya kalau di kayak sekarang aja kan, kemarin kita kasih akun BRI kan ya satu-satu. Nah itu seharusnya akun BRI-nya Bu Mega nggak bisa dipakai sama Pak Danu. Amannya seperti itu. Kemudian tampering with data. Jadi data-data itu tidak boleh terjadi perubahan. Jadi kalau misalnya kita, apalagi keuangan ya Pak Bu, kalau yang udah biasa di bagian teller apalagi tuh. Kalau ada yang salah nol aja satu kan di belakang, kalau nol di depan mah nggak masalah ya. Kalau 01 aja salah di belakang kan tuh bahaya ya. Lagi kita udah nginput benar nih 200 juta. Udah kita cek berapa kali tuh. Oke, dah 200 juta nih yang keketik nih. Waktu tekan save, waktu masuk ke sistem ternyata jadinya cuma 20.000. Itu kan bahaya tuh. Iya. Kalau lebih bahaya itu kalau misalnya kayak tadi 200 juta jadi 20.000 apa 200 juta jadi 2 miliar kalau di bank. 200 juta jadi 2 miliar. Itu lebih bahaya ya, karena ada utang berarti ya. Iya. Oh iya. Ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi si aplikasi itu harus memastikan bahwa data-data yang masuk ke dalam sistem itu benar-benar valid dan tidak akan berubah. Tadi ada yang masuk ya, ada yang butuh ini. Ada. Iya, Alfian. Ya Pak, saya Pak baru masuk Pak. Ya, nanti ini sudah saya rekam, nanti kalau misalnya mau ditonton lagi silakan. Ya Pak, siap. Ya, kemudian ada yang namanya repudiation. Jadi user itu boleh menolak transaksi kalau menurut si user tersebut transaksi tersebut tidak sesuai secara auditing atau si aplikasi tersebut menyimpan aktivitas dari aplikasinya secara apa ya namanya itu ya. Jadi pokoknya kayak gini nih. Makanya tadi kan saya minta izin dulu nih, saya boleh rekam nggak? Karena kalau secara etis itu kita nggak boleh melakukan perekaman. Tapi kalau kita udah disetujui, oke, berarti baru boleh merekam. Itu nanti etis, nilai etis. Kemudian information disclosure. Nah ini bagaimana nih? Kalau data-data private gimana disimpannya? Kemudian siapa yang bisa mengakses data-data private misalnya. Kemudian bagaimana cara menjaga data private tersebut. Nah itu juga dibahas di Stride. Kemudian denial of service ini kemarin udah kita pelajari waktu kita belajar tentang audit jaringan kalau nggak salah. Jadi ada denial of service tuh. Jadi application di sana should be aware that the application may be subject to a denial of service attack. Jadi si pembuat aplikasi itu nggak bisa mengatakan aplikasi yang kami buat 100% aman, nggak bakal diserang oleh orang. Itu nggak boleh seperti itu. Kita orang-orang teknis seperti saya tuh harus mengakui bahwa aplikasi kami tidak sempurna dan ada kemungkinan bisa diserang dari pihak lain. Nah makanya kalau misalnya kayak aplikasi-aplikasi besar punya Topet, Bukalapak itu biasanya mereka ada kayak bug hunt gitu. Jadi kalau ada yang bisa nemuin bug dari sistemnya mereka nanti dibayar. Itu salah satu cara mereka untuk menemukan lubang-lubang keamanan. Jadi jangan sampai dosnya bisa terjadi. Apalagi kalau untuk apa ya namanya ya, yang terkait dengan duit lah. Kalau apalagi yang sesuatu yang terkait dengan duit, kalau sampai nggak sehari aja nggak kerja kan kerugiannya bisa banyak tuh. Makanya waktu pandemi kayak gini bank tetap beroperasi, karena kalau sehari aja nggak beroperasi kan bisa lumpuh tuh perekonomian. Kemudian elevation of privilege. Nah kemarin waktu kita belajar tentang audit jaringan kan ada tabel privilege system tuh. Nah di sini dibahas lagi. Jadi jangan sampai satu orang itu mendapatkan akses
dari apa yang tidak seharusnya diakses. Jadi selalu cukupkan akses si user itu hanya pada apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kemudian ada PDIO. Kalau PDIO itu yang bikin dari Cisco. Jadi panjangannya itu adalah Planning, Design, Implementation, and Operation. Jadi perancangan, implementasi, dan pengoperasian. Jadi ketika kita apa ya namanya ya, project IT itu, saya kayak project-project biasa, itu pasti ada threat atau ada ancaman-ancaman di setiap tahapan yang nanti akan berdampak ke aplikasi hasil akhirnya. Jadi itu harus kita pertimbangkan juga. Nah, ini best practice-nya. Yang pertama itu apply defense in depth. Jadi ketika kita bikin keamanan sistem, itu kalau bisa bikin keamanannya berlapis. Jadi misalnya kayak di bank itu kan ada tuh level security ya kalau nggak salah ya namanya ya. Jadi ada 2 lapis keamanan tuh. Pertama pakai email dulu, terus ada nomor HP, terus masukkan nama ibu kandung ya kayak gitu kan tuh namanya layer security itu. Jadi orang-orang kalau misalnya kayak saya kan pengen ngehack misalnya punya Pak Danu misalnya, pengen ngambil duitnya Pak Danu nih. Pertama kan pasti ditanya dulu tuh nomor HP berapa. Oke, saya udah dapet tuh nomor HP-nya, emailnya apa, kemudian nama ibu kandungnya siapa. Nah, itu kan banyak-banyak tuh pertanyaan kayak gitu. Nah, itu namanya layer security. Jadi kalau saya nggak tahu ketiga pertanyaan itu jawabannya apa, saya nggak bisa ngambil akunnya Pak Danu. Nah, kira-kira kayak gitulah. Kemudian kita menggunakan positive security model. Jadi untuk lebih mudahnya itu misalnya kayak gini. Kita punya kulkas. Terus kan ada anak nih di rumah misalnya. Nah, kita ngomong nih ke anak kita, Dek, yang boleh dimakan itu cuma yang di rak pertama ya. Mana yang lebih mudah untuk ngomongnya? Kalau misalnya yang boleh dimakan cuma di rak pertama itu, Dek, kamu boleh makan yang di rak pertama, atau Dek, kamu nggak boleh makan di rak kedua, rak ketiga, rak keempat, rak kelima, rak ketujuh, terus yang di pintu sama yang di freezer. Kan yang lebih efisien itu kalau kita bilang yang boleh cuma yang di rak pertama. Nah, kira-kira yang positive security model itu kayak gitu. Jadi dia cuman bikin daftar apa yang boleh dilakukan terhadap si aplikasi atau apa yang bisa diakses oleh aplikasi, bukan apa yang nggak boleh diakses oleh aplikasi. Karena kalau kita melis sesuatu yang nggak boleh itu pasti banyak dan pasti akan ada yang tertinggal. Jadi lebih baik kita melis apa yang boleh-boleh aja. Kemudian fail safely. Jadi kalau misalnya sistem ini kan nggak 100% apa namanya lancar kerjanya. Jadi harus ada fail safely. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang salah, nanti harus ada pesannya log apa gitu. Kemudian kalau yang salah itu salahnya di mana. Jadi ketika terjadi kerusakan, kita enak untuk memperbaikinya. Kemudian run with less privilege. Jadi kalau bisa kayak tadi, kalau ada orang privilege-nya itu cuman bisa apa yang dia bisa lakukan, jangan sampai dia bisa melakukan apa yang seharusnya dia tidak bisa lakukan. Kebalik. Pokoknya dia hanya bisa melakukan apa yang diizinkan untuk dilakukan. Ya kayak ini nih, saya di Bar Institute sebagai dosen. Kewenangannya kan cuma mengajar, penelitian, sama PKM. Berarti saya nggak punya kewajiban untuk menyusun kurikulum. Nah, jangan sampai si dosen jadi menyusun kurikulum, karena itu namanya privilege. Si dosen itu jadi kebanyakan, karena kan yang punya privilege untuk membuat kurikulum itu adalah si kaprodi. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, nggak mungkin juga kan, misalnya kita di kantor, sistem keuangan, terus si front office-nya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh manajer. Itu juga nggak boleh kan, kalau kayak gitu. Kemudian avoid security bias security. Kalau bisa ketika kita mengamankan data itu bukan kita sembunyikan, tapi kita enkripsi atau kita kunci lah, atau kita samakan. Jadi sama kayak di rumah nih,
Kayak saya dulu masih kecil kan nggak boleh main game. Jadi game-game di rumah itu pada disembunyiin sama orang tua saya tuh. Nah itu kan kalau kayak gitu itu kan mudah tuh nyari, ada cari aja gamenya di mana, paling masih di rumah sih, nggak bakal kemana-mana kan. Nah tapi kalau enkripsi itu gamenya dikunci, ada barangnya ada tapi nggak bisa diapa-apain gitu karena dikunci. Misalnya lemarinya dikunci, kuncinya dibawa sama orang tua saya, kan kalau misalnya orang tua saya nggak pulang berarti saya nggak bisa main. Kayak gitulah kira-kira avoid security by obscurity. Jadi jangan sampai kita security-nya itu menyembunyikan sesuatu, tapi lebih baik dengan mengenkripsi sesuatu. Enkripsi paham nggak maksudnya enkripsi? Oh, lagi pergi. Oke, lanjut ya. Kemudian keep security simple. Jadi jangan sampai kita menerapkan keamanan itu terlalu kompleks juga. Jadi kalau bisa security yang mudah dan aman, ngapain kita bikin yang rumit tapi keamanannya sama. Jadi kalau bisa yang nggak terlalu rumit tapi keamanannya tinggi. Jadi selalu cari yang kayak gitu. Karena kalau security metode kita itu atau security mekanisme kita itu terlalu kompleks, itu bakal akan memakan waktu untuk pemrosesan datanya. Nah, akhirnya itu akan mempersulit kita sendiri. Kemudian detect intrusion and keep logs. Jadi kita juga harus membuat nih log-log dari sistemnya. Jadi kalau misalnya di bank itu kan pasti ada log tiap hari, yang masuk berapa, kemudian yang jadi yang duit yang keluar berapa, yang masuk berapa, kemudian yang minjem berapa, nasabah baru ada berapa. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau di aplikasi yang disimpan itu siapa yang login, kemudian transaksi atau proses apa yang dilakukan, perubahan-perubahan apa yang dilakukan, nah, itu namanya log aplikasi. Terus jangan pernah percaya infrastruktur dari luar dan layanan-layanan luar. Jadi kalau misalnya ada pihak ketiga menawarkan sesuatu atau kita bekerja sama dengan pihak ketiga, kita tidak boleh percaya 100%. Jadi selalu tinggalkan rasa curiga terhadap orang lain. Kemudian kita harus bikin default security-nya bagaimana. Kemudian menggunakan standar yang terbuka. Open standar itu maksudnya standar-standar yang berlaku umum. Jadi kalau misalnya kita menggunakan standar yang berlaku umum, kita bisa lebih mudah untuk melakukan interoperabilitas. Jadi nanti aplikasinya bisa disatukan dengan aplikasi yang lain itu lebih mudah. Karena kita sudah menggunakan prosedur-prosedur yang sama. Kemudian ini tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengaudit aplikasi. Jadi ada beberapa area yang bisa kita evaluasi. Yang pertama inputan di sistem, kayak tadi nih, kalau misalnya kita masukkan 20.000, apakah yang masuk 20.000? Jangan sampai ketika masuk 20, kita input 20.000, ternyata yang masuk jadi 200.000. Kemudian interface controls. Nah ini kalau misalnya kita ada API, apakah data yang ditarik itu benar nggak datanya atau sesuai nggak data-datanya. Kemudian audit trails itu ya log dari sistem itu namanya audit trails. Kita punya audit trails nggak? Kemudian di audit trailsnya apa aja yang disimpan. Kemudian access control. Ini siapa yang bisa masuk, kemudian prosedur untuk masuknya bagaimana, kira-kira bagaimana masuknya dan sebagainya. Kemudian software change controls. Ini kalau misalnya kita akan mengupgrade aplikasi atau software itu bagaimana prosedurnya. Kemudian apa aja perbaikan yang dilakukan. Nah, itu namanya software change controls. Itu semuanya harus tercatat. Kemudian backup and recovery, ini sudah kita ulang berkali-kali. Jadi kalau ada aplikasi, bagaimana backupnya? Kalau misalnya aplikasinya rusak, nanti recovery-nya bagaimana data-datanya dan sebagainya. Nah, retention and classification and user involvement, ini bagaimana datanya, kemudian pengklasifikasian datanya bagaimana, kemudian bagaimana si user itu menggunakan si sistem, itu juga kita harus lihat bagaimana. Kemudian operating system yang digunakan apa, kayak tadi jangan sampai itu kita udah bikin aplikasi di Microsoft, ternyata di kantor makanya Mac, ini nggak kepake. Kemudian database-nya kita pakai apa, karena beda database, beda infrastruktur. Kalau beda infrastruktur, berarti kita harus menggunakan cara-cara tertentu untuk menilainya.
mereka biasanya punya standar sendiri, kayak Oracle itu punya standar auditnya sendiri, cara-cara auditnya bagaimana itu juga kita harus ikuti. Kemudian kontrol-kontrol infrastruktur lainnya bagaimana. Nah, di sini ada input control. Jadi kita harus review dan evaluate kontrol-kontrol yang ditanam di sistem terhadap inputan data. Karena dulu itu ada kasus kayak gini, itu ada sistem keuangan tadi perusahaan mana, jadi si developernya itu nakal. Jadi harus dicek tuh, kalau misalnya dia masukin transfer duit, itu ditambahin sama dia selalu 0,01 dikirim ke si developer. Kalau cuma satu transaksi kan 0,01 rupiah, mungkin nggak terlalu gede. Tapi kalau ada 1.000 sehari, kemudian udah berjalan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan lumayan tuh duitnya kecolongan. Kemudian determine the need of error exception report related to data integrity and evaluate whether this need has been filled. Nah, kita juga harus pastikan nih apakah error exception reportnya ada apa enggak. Terus error exception report terkait dengan integritas datanya bagaimana. Apakah ada error yang error atau exception bagaimana gitu yang memastikan bahwa data-data kita itu integritasnya tidak berubah. Jadi kalau misalnya kita masukkan 10, ya keluar juga 10 gitu. Itu namanya data integrity. Kemudian review and evaluate the control impact of data feed to inform interfacing system. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang saling terhubung dan nanti itu kan dihubungkannya lewat API namanya. Itu interface antar sistem. Itu kita harus lihat tuh. Itu bagaimana cara kontrolnya, kemudian data yang masuk, data yang kita terima, kemudian data yang kita berikan, itu aman nggak, kemudian sesuai apa enggak, kemudian bagaimana cara dia mengkonversi datanya, nah itu juga kita harus lihat. Kemudian kalau ada data yang sama disimpan di database yang berbeda, itu kita harus pastikan terjadi sinkronisasi data yang berlangsungnya itu secara konsisten dan dilakukan secara periodik. Itu saya nggak tahu kalau data misalnya di BRI itu apakah langsung ke database pusat yang ada di TSI atau ada database dulu yang tempatnya di komputer kita masing-masing. Itu saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kejadiannya ternyata di BRI itu sistemnya adalah database disimpan di komputer masing-masing, kemudian baru di-upload ke database pusat. Nah, itu berarti harus ada periodical sync-nya. Nah, itu periodical sync-nya bagaimana, dilakukannya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian, review and evaluate the audit trail present in the system and the control over these audit trails. Nah, jadi audit trails itu mudahnya log sistem atau log log aplikasi, log. Ya, kalau log itu yang mudah lah. Kalau paling mudahnya log itu kayak di buku tabungan tuh, rekening koran tuh salah satu bentuk log. Nah, itu terus bagaimana cara kita mengontrol si log tersebut, dan kemudian cara kita untuk mengecek apakah ada sesuatu yang aneh di log itu bagaimana prosedurnya. Kemudian memastikan bahwa sistem memberikan cara untuk kita men-trace transaksi atau data tertentu. Misalnya sistem itu harus bisa men-trace data saya transaksi 5 tahun yang lalu misalnya. Nah, itu si sistem harusnya ada, bisa kayak gitu. Kalau misalnya ditanya kayak gitu. Kalau misalnya kita bertanya data tracing bagaimana, kita harus bisa menjawab. Kemudian terkait dengan access control. Jadi kalau access control itu kita harus memastikan bahwa aplikasi itu memberikan mekanisme untuk mengautentikasi pengguna. Paling enggak itu pakai unique identifier. Jadi paling enggak si aplikasi itu bisa memastikan lah yang masuk itu benar-benar Deki. Kalau misalnya saya mau akses Yakat, itu yang masukin Deki, ya benar-benar Deki. Ya salah satunya pakai password paling enggak. Dan kalau misalnya passwordnya salah sampai 3 kali, apa yang dilakukan? Misalnya dipoto di 5 menit baru bisa ini lagi, atau harus bagaimana, harus ke admin dulu atau gimana. Kemudian kita harus mereview dan mengevaluasi
pengotorisasian dari aplikasi tersebut. Jadi mekanisme otorisasinya bagaimana? Jangan-jangan ternyata otorisasi datanya nggak ada sama sekali. Kayak tadi nih pakai password, ya password ternyata dimasukin passwordnya apa aja juga masuk. Berarti nggak ada otorisasi. Jadi kita harus memastikan juga bahwa di sistem tersebut ada administrator. Kemudian kita harus menentukan apakah mekanisme keamanan sekarang itu yang kita terapkan bisa diterapkan di semua proses. Kemudian kita harus review dan evaluasi juga proses pemberian akses kepada user. Itu siapa yang memberikan. Kemudian yang kira-kira yang meng-ACC ini si A boleh mengakses aplikasi apa aja, ini fungsional apa aja, itu juga harus kita pastikan. Itu siapa yang memberikan izin tersebut. Kemudian review proses for removing user access. Nah ini bagaimana kalau misalnya ini saya udah nggak lagi di BRI Institute ngajar. Nah itu bagaimana cara kita memastikan bahwa ID-nya udah nggak ada dan dia udah nggak bisa lagi mengakses sistem yang ada di BRI Institute. Karena kalau masih bisa berbahaya. Nanti data-data perusahaan bisa diambil-ambilin. Itu kita harus pastikan bahwa kalau user udah nggak bisa akses, benar-benar nggak bisa akses lagi. Kemudian kita harus verifikasi bahwa aplikasi tersebut mempunyai password, kontrol password yang sesuai. Misalnya harus ada huruf besar, harus ada simbol, harus ada angka dan sebagainya. Itu juga harus dipastikan ada. Kemudian ada namanya session. Jadi kalau kayak di mobile banking, kalau mobile banking, ya mobile banking, internet banking, itu kan biasanya ada session tuh setelah berapa menit nggak ada aktivitas, maka sistem akan langsung otomatis logout. Nah, itu juga harus ada. Kemudian kita juga harus mengevaluasi teknik enkripsinya. Ini kalau di bank apalagi ya, karena data-datanya sensitif kan, itu harus ada enkripsi. Jadi data-data tersebut harus kita, enkripsi itu, ya pokoknya dikunci lah. Mudahnya ngomongnya dikunci. Jadi orang-orang yang nggak tahu kuncinya nggak bisa baca. Kemudian kita mengevaluasi aplikasinya. Kita harus evaluasi si developernya. Karena kayak tadi yang saya ceritain, kita nggak tahu kalau ada developer itu kadang-kadang ada yang nakal, ada yang masang bom logic. Misalnya setelah berapa bulan aplikasi akan otomatis rusak, jadi mau nggak mau si perusahaan pasti menghubungi si developer lagi. Kemudian ada juga yang nakal main-mainin kayak tadi, di sistemnya dia tambahkan 0,001 ke si rekening developer. Nah, itu kita harus cek tuh, developernya bisa dipercaya apa enggak. Ini software change control SCM itu digunakan oleh developer tim yang telah teruji. Ya. Jadi mereka tuh biasanya akan ada perbaikan-perbaikan kode tuh. Nah, mudahnya misalnya kayak kita nih punya HP kan biasanya ada update-update tuh. Nah, itu namanya software change control. Itu harus ada kontrolnya tuh. Kalau ada update, harus ada lognya apa aja yang diupdate. Kemudian datanya juga harus dipastikan. Setelah diupdate, data yang lama-lama masih bisa diakses. Jangan sampai sudah diupdate, data yang lama malah hilang. Itu kan kalau di bank bahaya. Data udah banyak, waktu diupdate, datanya hilang. Nah, itu juga bahaya. Kemudian code check-out dan versioning ini tadi juga udah saya jelasin secara singkat lah. Nah, kemudian ini kita juga harus mengevaluasi kontrol yang berkaitan dengan penguji cobaan aplikasi. Jadi jangan sampai ketika kita ingin mengimplementasikan sebuah program, itu ternyata programnya atau aplikasinya itu nggak diuji dulu sama si developer. Karena kalau nggak diuji dulu, mereka nggak bakal tahu bug-nya ada di mana, kemudian ada error di mana. Jadi kita harus pastikan ketika ada aplikasi ini, kita jangan langsung terima, tapi kita tanya dulu itu tes. Udah dites belum aplikasinya, ada error nggak? Seberapa besar dia bisa menjamin kalau misalnya ada error, maintenance-nya bagaimana? Jangan sampai nanti kita udah ambil-ambil aja, ternyata nggak ada klausel di hasilnya tentang maintenance, itu bahaya. Kemudian evaluate control regarding batch scheduling. Nah, ini kalau misalnya dia bikin schedule nih,
Misalnya, receive application may have job schedule to run every night. Misalnya nih kayak di bank nih kan biasanya, jangan bank lah, saya agak kurang paham aplikasi bank. Misalnya kayak handphone aja deh. Handphone itu kan kadang-kadang ada ngupdate tuh. Ngupdate dilakukan setiap jam 2 malam. Nah, itu harus dipastikan tuh kalau jam 2 malam benar ngupdate nggak. Kemudian yang diupdate itu apa aja, jalannya normal apa enggak. Kemudian tercatat apa enggak tuh. Kemudian bagaimana apa namanya penjadwalannya gimana dilakukannya dan sebagainya. Nah, ini backup and recovery. Jadi kalau backup and recovery itu kita harus lihat bagaimana impact kepada bisnis kita itu. Mudahnya itu kayak gini. Kalau backup and recovery itu kan saya sebenarnya udah sering jawab tuh, udah sering bahas. Jadi bagaimana kalau misalnya si TSI belakang tiba-tiba kebakaran, dampaknya bagi organisasi gimana? Kemudian untuk menjamin bahwa resiko-resiko yang bakal terjadi tersebut tidak jadi terlaksana, kira-kira bagaimana? Nah, itu namanya business impact analysis. Kemudian memastikan bagaimana kontrol backup yang dilakukan di organisasi itu udah sesuai atau belum. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa selain backup, recovery-nya bagaimana, udah mantap atau belum nih. Kalau misalnya kayak tadi TSI tiba-tiba kebakaran, backup-nya gimana, udah dilakukan belum backup-nya, terus sudah di backup, nanti kan pasti datanya harus dibalikan lagi ke TSI. Nah, itu recovery datanya bagaimana, itu juga harus dipastikan. Kemudian data retention and classification and user evaluation. Nah, jadi yang harus dievaluasi pada bagian ini adalah data retention itu terkait dengan bagaimana kita menyimpan data-data yang ada. Jadi kalau di bank misalnya 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali harus dimusnahkan. Kalau sebelum 10 tahun harus disimpan dulu untuk data retention. Kemudian kita harus mengevaluasi terhadap mengelompokkan data dalam aplikasi. Kemudian kita juga harus mengevaluasi secara umum bagaimana si user menggunakan aplikasinya. Karena kalau misalnya user information support-nya nggak ada, kita nggak tahu juga nih apakah si aplikasi tersebut benar-benar digunakan nggak sama si user, benar-benar menaikkan produktivitasnya mereka apa enggak, atau jangan-jangan setelah diterapkan aplikasi itu malah mempersulit mereka. Nah, itu juga kita harus temukan kira-kira kalau ternyata mempersulit, apa yang membuat aplikasi tersebut malah mempersulit bukan mempermudah. Itu juga kita harus cek. Kemudian operating system, database, and other infrastructure control. Ini yang materi sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan implementasi sistem, kita harus cek dulu apakah secara operating system dia pas, secara database dia pas, kemudian infrastruktur yang lain itu juga memenuhi kriteria dari si aplikasi. Oke, ada pertanyaan nggak? Materinya habis. Saya nggak tahu nih, masih ada di depan layar semua nggak nih sekarang? Ada, Pak. Soalnya dari tadi nggak ada suaranya. Simak dulu, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Bingung aja kita mau nanya apa. Bingung ya? Pusing, Pak. Pusing ya? Karena emang terlalu teknis ya materinya ya. Tapi Pak, kalau misalkan yang kayak phishing gitu, yang kayak itu gimana Orang Pak? Nipu-nipu dah. Iya. Kan biasanya mereka suka kayak spam di inbox kotak masuk gitu, apa link-link gitu kan biasanya kalau kita klik suka langsung ke-record gitu kan Pak, data-data kita biasanya gitu Pak. Nah, kalau yang kayak gitu sih memang kalau bisa jangan diklik tuh Pak, kalau misalnya ada yang masuk spam dan kita nggak tahu tuh dari siapa yang ngirim misalnya. Tapi kadang-kadang kan juga ada tuh emailnya BRI masuk ke spam, nah karena kita tahu itu benar-benar dari BRI, ya itu nggak apa-apa diklik. Tapi kalau misalnya ada link yang kita nggak tahu, ternyata dia ngirim sesuatu, itu kalau bisa jangan, karena kita takutnya memang ada data-data kita yang diambil. Itu Iya, banyak Pak, itu banyak. Kejadian Pak, di temen tiba-tiba BRI mobilnya keblokir, terus di emailnya minta ubah password, untung pakai 2-step verification ya Pak, kalau enggak udah. Kalau enggak kan datanya diambil tuh. Karena semua itu Pak, iya. Tapi Nah, emang 2-step verification wajib sih Pak dipakai di setiap ya gadget kan kita sekarang udah
serba gadget ya Pak. Iya. Nah makanya tadi kan Pak waktu kita bahas tentang layer security tadi kan ada harus berlapis tuh. Nah itu yang layer verification kayak gitu tuh salah satu contohnya. Jadi kalaupun misalnya ternyata bobol satu kan paling enggak yang satu lagi masih ada gitu. Iya. Itu salah satu fungsinya Pak. Jadi ya sih selain itu juga kita kan harus hati-hati tuh. Jadi yang tadi itu yang terakhir sebenarnya salah satu ancaman dari aplikasi itu sebenarnya bukan aplikasi aja ya, dari yang data center, jaringan dan sebagainya adalah orang pengguna itu sendiri adalah ancaman bagi si aplikasi atau sistem. Karena ketika mereka menggunakannya tanpa consideration atau tanpa berpikir panjang kayak tadi nih, pakai komputer kantor, emailnya ternyata ada spam, terus kita klik link. Nah, jangan-jangan ternyata link tersebut masang backdoor atau masang sesuatu yang akhirnya mengambil data-data dari komputer. Itu juga kan bahaya. Apalagi kalian kan kerjanya di bank. Itu berbahaya. Bahaya Jadi tuh kalau Pak, kayak gitu sering Pak. Ingat ya. Mm-mm. Ini hati-hati itu Pak. Kalau ada, Kayak jangan gitu. yang aneh-aneh gitu ya. Kebanyakan sih kayak game-game gitu ya kan, ini gratis. Tahu pas diklik akunnya hilang. Ya tuh sering tuh Pak, memang kayak gitu tuh. Jadi hati-hati aja deh kalau memang kita nggak tahu, jangan diklik lah. Kalau misalnya Bapak nanya caranya dia ngambil gimana, saya juga kurang paham karena saya bukan orang bagian situ sih. Iya sih Pak. Nah ada coding-codingnya lah itu Pak, banyak codingnya itu. Ya ada pertanyaan lagi nggak? Gimana Pak? Ini rekamannya saya matikan ya. Nanti kalau misalnya itu bisa ditonton di YouTube yang kemarin. Siapa?